Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delonard Lanusa dengan NIM F1212457 dari Prodi Teknik Geologi. Jadi di sini saya akan membahas tentang dampak PLTA pembangkit listrik tenaga air Poso terhadap Danau Poso. Jadi di sini ada 4 poin utama yang akan saya bahas tentang topik tersebut, yaitu masalah apa yang terjadi, penyebab dari masalah tersebut, dampak dari masalah tersebut, serta solusi dari masalah tersebut. Langsung saja masuk ke dalam topiknya. Pembangunan dan pengoperasian PLTA Poso membawa perubahan besar pada kondisi lingkungan Sungai Poso, satu-satunya saluran keluar dari Danau Poso. Kehadiran bendungan dan turbin menyebabkan pola aliran yang awalnya alami menjadi sepenuhnya dikendalikan oleh operasional pembangkit listrik. Sebelum ada PLTA, Sungai Poso memiliki ritme air yang stabil, mengikuti musim hujan dan kemarau. Namun, setelah PLTA beroperasi, aliran air menjadi bergantung pada kebutuhan listrik. Ketika permintaan energi meningkat, pintu air bendungan dibuka lebih besar sehingga debit sungai meningkat dengan cepat. Sebaliknya, ketika kebutuhan listrik menurun, aliran air dikurangi. Perubahan debit yang tidak menentu ini menjadi akar dari permasalahan lingkungan dan sosial yang muncul di sepanjang Sungai Poso. Masalah-masalah tersebut terjadi karena pengelolaan bendungan seringkali tidak mengikuti kaidah ekologis, melainkan mengikuti kebutuhan operasional pembangkit. Perubahan aliran yang mendadak menimbulkan tekanan besar bagi ekosistem sungai karena flora dan fauna air, terutama ikan endemik dari Danau Poso, yaitu ikan yang biasa kita sebut dengan sogili, sudah terbiasa dengan pola aliran yang lebih stabil. Selain itu, pembangunan infrastruktur PLTA mengubah struktur sungai dan fisik-fisiknya. Bagian-bagian sungai mengalami pendangkalan, erosi tebing, atau perubahan arus karena pekerjaan konstruksi maupun pengaturan air pada bendungan. Di banyak titik, habitat ikan menjadi rusak, jalur migrasi terganggu, dan area bertelur hilang karena derasnya arus yang tidak teratur. Dampaknya terasa kuat pada biota air, khususnya ikan-ikan endemik yang memiliki nilai ekologis dan budaya penting bagi masyarakat setempat. Siklus hidup ikan seperti migrasi, mencari makan, dan pemijahan menjadi terganggu karena aliran sungai yang tidak stabil. Saat debit air terlalu kecil, beberapa bagian sungai menjadi dangkal, sehingga ikan kehilangan tempat berlindung. Namun, saat arus tiba-tiba menjadi deras, telur dan larva ikan akan dapat tersapu, sehingga populasi ikan menurun dari tahun ke tahun. Dampak lain juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai dan danau. Keramba ikan dapat rusak ketika aliran tiba-tiba meningkat. Sementara nelayan kehilangan bubu dan jaring mereka. Petani yang memiliki lahan di dekat sungai pun sering mengalami gagal panen karena area pertanian terendam akibat naiknya air secara mendadak. Permasalahan ini sebenarnya terjadi karena pengelolaan PLTA belum memasukkan aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara penuh. Dalam banyak kasus, perubahan debit dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga di hilir sungai, sehingga aktivitas mereka sering terganggu atau bahkan berbahaya. Selain itu, proses kajian lingkungan atau AMDAL terkadang tidak mencakup seluruh aspek jangka panjang, terutama terkait dampak terhadap keanekaragaman hayati dan kehidupan sosial budaya lokal. Akibatnya, kerusakan ekosistem tidak diantisipasi sejak awal dan baru terlihat ketika kerugian sudah terjadi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan perubahan yang lebih komprehensif dalam manajemen aliran sungai. Salah satu solusi utama adalah penerapan konsep aliran ekologis, yaitu pengaturan debit minimum yang meniru pola alami sungai. Dengan cara ini, ekosistem dapat tetap berfungsi meskipun sungai digunakan untuk pembangkit listrik. Operasional bendungan juga harus dilakukan lebih bertahap, tidak melakukan buka tutup pintu air secara mendadak, sehingga masyarakat dan biota sungai tidak terkejut dengan fluktuasi air. Selain itu, pembangunan fasilitas seperti jalur migrasi ikan atau fish ladder
sangat penting agar ikan dapat bergerak bebas melewati struktur bendungan. Pengendalian sedimentasi dan rehabilitasi tebing sungai juga perlu dilakukan untuk menjaga kondisi fisik sungai tetap stabil. Dari sisi sosial, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci. Operator PLTA harus melakukan komunikasi rutin, memberikan informasi sebelum perubahan debit dilakukan, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan lingkungan. Kompensasi maupun program pemberdayaan ekonomi diperlukan bagi warga yang berdampak langsung, terutama nelayan dan petani. Pemerintah juga dapat melakukan audit lingkungan secara berkala untuk memastikan perusahaan mematuhi standar pengelolaan ekologi. Jika semua langkah ini diterapkan, pengelolaan Sungai Poso akan menjadi lebih seimbang antara kebutuhan energi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.